Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki yang melimpah dan umur yang berkah. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang atau bercerita tentang pendakian malam 1 Suro di Gunung Sindoro. Part 1. Mengingat kembali setiap detail kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu bukanlah hal yang mudah, apalagi menuangkan ke dalam sebuah cerita benar-benar menguras energi. Semoga apa yang saya ingat bisa saya sajikan sebaik mungkin. Di bulan Februari tahun 2000, entah tanggalnya berapa, tapi yang pasti adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa, di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam gaib pada bulan-bulan ini. Aku dan beberapa teman di organisasi pencinta alam yang belum lama kami bentuk merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Suro. Tentunya bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Suro merupakan hari libur nasional, maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung, bukan alasan-alasan lain, apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami bukan kelompok yang menekuni dunia mistis dan sejenisnya. Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi berada, tetapi dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawaran dia dengan alasan jalur yang kami lewati nanti bakal sepi tanpa hiruk pikuk pendaki lain, dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak. Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan kelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pencinta alam di kotaku. Mereka berniat untuk menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan kegiatan lainnya dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah, ujarku. Dan lucunya, tanpa konfirmasi, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami dengan langsung menyusul ke lokasi. Inilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minim koordinasi. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Sore menjelang petang, kami semua sudah sampai di lokasi. Selanjutnya kami menyebut rumah temanku tersebut dengan sebutan base camp. Usai beramah tamah dengan anggota keluarga lainnya, kami beristirahat sejenak karena pendakian akan kami lakukan langsung pada malam ini juga. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah bersiap untuk mendaki Gunung Sindoro, tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak kami ayunkan merayapi punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Udara dingin kini semakin menusuk, diiringi dengan butiran tipis rinai yang turun sejak sore tadi. Tidak deras, oleh karenanya kami tetap bergerak untuk melanjutkan pendakian. Nanti kalau dengar suara gamelan biarkan saja.
Sudah biasa warga di sekitar sini ada acara di malam 1 Suro, ucap Sandi padaku. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi sebagai penunjuk jalan. Bersama denganku juga Anton, sedangkan yang lainnya mengekor secara berurutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkan. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lainnya tidak kaget, apalagi takut jika nantinya mendengar suara gamelan, karena hal itu sudah biasa. Saat kami sampai ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Dia lalu memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti ke arah sana. Ternyata atas punggungan seberang sana ada orang berdiri sambil merokok. Orang itu lantas berteriak kepada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali," ucap seseorang di seberang sana. "Terus lewatnya mana, Kang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik," ucapnya. "Terima kasih, Kang," jawab Sandi. Sebelum kami bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada dalam barisan belakang. Sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan pemimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya dan segera mengajak kami untuk melanjutkan pendakian. Sebelum mulai berjalan, aku sempat kembali melihat ke arah orang yang menunjukkan jalan tadi. Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana. Dan belakangan saat pendakian ini usai, kami baru menyadari bahwa orang yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Bagaimana tidak, secara logika, apa yang dilakukan penduduk malam-malam begitu di kebun? Apalagi bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun juga kami tetap terima kasih kepada makhluk itu karena telah menunjukkan jalan kepada kami. Sandi pun mengamini pendapatku. Sejak awal sampai lokasi itu dia sudah membawa dan merasa bahwa kami salah jalur. Lalu dia merasa ada yang memanggil dari seberang lembah. Ternyata ada seseorang berdiri di sana. Dan perlu diketahui, Sandi merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika dia memiliki kepekaan yang lebih terhadap hal gaib. Apalagi orang tua dan leluhurnya merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desanya. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini jalur pendakian. Masih tetap di barisan depan, Yono, adik dari Sandi, aku dan Anton tetap mengayun langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta istirahat, terutama peserta cewek. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi peningkat. Aku dan Anton mengusulkan untuk terus berjalan meninggalkan rombongan belakang supaya bisa segera sampai di puncak. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior yang bertanggung jawab kepada kelompoknya masing-masing. Yono menyetujui pendapatku. Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi, kami memecah rombongan menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang memiliki stamina prima terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan lain, dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat
Di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal, dan Sandi memimpin bagian rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki keadaan atau kondisi fisik yang stamina yang prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan punggung Sindoro untuk menggapai puncaknya. Hingga suatu ketika rombongan kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro yang cukup rimbun dengan dominasi pohon belanding. Gunung yang tidak terlalu besar namun lumayan cukup tinggi. Yono menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk break bersama. Mengingat kami sudah cukup lama berjalan dan beberapa orang juga sudah mulai terlihat kelelahan meski mereka tak mengakui karena gengsi. Break kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba sayup-sayup kudengar suara gamelan khas pertunjukan wayang. Kami saling pandang dan terdiam, artinya kami semua mendengarkannya. Tenang, itu desa sebelah memang ada pertunjukan wayang setiap malam 1 suro, ucap Yono memecah kesunyian. Kami pun lega, artinya suara gamelan ini bukan berasal dari dunia gaib. Setidaknya begitu pemikiranku. Dirasa sudah cukup istirahat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu yang tergeletak di tanah terinjak olehnya. Diki meraba bagian bawah sepatunya dan menemukan suatu benda. Setelah diambil dan diamati, ternyata benda itu semacam keris kecil sebesar telapak tangan dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan, tetapi kami tidak mengetahui bentuk tersebut tokoh siapa. Aku sempat ikut memegang benda tersebut, dan ketika berada di tanganku, aku merasa ada semacam sentakan energi yang keluar dari benda itu. Bawa saja, tidak apa-apa. Jika memang itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu, tapi jika bukan, dia akan hilang dengan sendirinya, ucap Yono kepada Diki. Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Tanya Diki. Aku juga tidak tahu. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, jawab Yono. Mengikuti saran Yono, akhirnya Diki membawa benda tersebut dengan memasukkan ke dalam rangselnya, dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian. Pendakian pun kami lanjutkan, malam semakin pekat. Suara aura mistis gunung ini semakin menebal, entah karena efek dari benda yang kutemukan atau yang ditemukan tadi. Memang sudah kewajaran karena jalur ini sangat jarang dilalui. Bahkan saat ini hanya kelompok kami yang mendaki jalur ini. Ditambah lagi malam ini adalah malam 1 suro, malam puncak pesta dunia gaib menurut kepercayaan beberapa kalangan masyarakat. Semakin lama kami berjalan, rombongan depan yang tadinya berisi sekitar 15 orang kini semakin terpecah menjadi 3 bagian dikarenakan mulai terlihat perbedaan stamina dari masing-masing personil. Yono meyakinkan bahwa kami sudah tidak ada percabangan jalur, jadi meskipun ada yang tertinggal, kami tidak perlu khawatir akan tersesat. Yang terpenting jangan ada yang tertinggal sendirian, minimal harus ada yang menemani 1 orang. Seperti halnya diriku kini yang berada di tengah bersama Anton dan 2 orang teman lagi. Sedangkan bagian depan bersama Yono sudah cukup jauh meninggalkan kami, dan di belakang juga berjarak lumayan jauh. Lumayan juga ya trek jalur ini, jarang ada bonus. Nggak kayak jalur Kledung, ucap di tengah percakapan kami saat istirahat sejenak. Jalur Kedung sih enak, lebih enak, cuma lebih jauh kayaknya, jawab Anton. Jadi kita mau nunggu yang belakang apa lanjut? Ucap Wisnu, salah satu teman yang tergabung di timku. Kalau dirasa cukup istirahat, yang mendingan lanjut aja sih. Takut kelamaan kita kalau nunggu, ntar malah jadi ngantuk. Menurut kalian gimana? Ucapku. Mereka semua menganggukkan kepala, tanda menyetujui pendapatku.
Saat kami hendak beranjak, lagi-lagi kami kembali mendengar alunan musik gamelan. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, seolah berada tidak jauh dari tempat kami. Kami berempat saling pandang, mungkin kami memikirkan hal yang sama, yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa di kaki gunung ini. Karena kami sudah berjalan cukup jauh, jadi rasanya tidak mungkin suara gamelan dari desa di bawah bisa sampai sini, apalagi sejelas ini. Jalan aja yuk Ton, jangan kelamaan di sini, dingin, ucapku setengah berbisik kepada Anton. Anton pun mengangguk lalu segera beranjak dan kami mengikuti di belakangnya. Bersambung pada part 2. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.